Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo berimbas mundurnya penasihat ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Nama Fahmi Alamsyah ikut terseret karena diduga ikut menyusun skenario rekayasa baku tembak seperti yang disampaikan dalam rilis awal polisi. Dalam program Satu Meja, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan Fahmi Alamsyah telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai penasihat Kapolri bidang komunikasi publik. Lebih lanjut, Dedi menyatakan Polri akan memeriksa siapapun yang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, dari hasil komunikasi saya hari ini di Korsali Pak Kapolri bahwa yang bersangkutan dari hari ini sudah tidak menjabat lagi sebagai penasihat ahli Kapolri. Ya, dan tentunya saya menyampaikan kembali bahwa komitmen kuat Pak Kapolri, siapapun yang terlibat maupun terkait menyangkut masalah kasus Duren 3 pasti akan dimintain keterangan baik oleh Itsus maupun dari penyidik Barreskrim Polri. Terkait mundurnya Fahmi Alamsyah sebagai penasihat ahli Kapolri, Guru Besar Universitas Bhayangkara Jaya sekaligus salah seorang penasihat Kapolri, Hermawan Sulistyo menyatakan ada desakan dari para penasihat ahli Kapolri. Jadi dimundurkan. Kenapa? Dimundurkan? Iya, kan banyak penasihat itu kumpul kesel kan. Kita udah tahu, orang itu kan tahu. Tetapi ketika pengakuan muncul di media massa dan jelas-jelas dia mengaku, nggak tahu mengaku atau ketahuan, lalu diminta mundur, silakan mundur, kan ini memalukan dan Diminta merusak. mundur atau mundur sebetulnya? Diminta mundur awalnya, tidak mau, lalu dipaksa. Dugaan seorang penasihat ahli Kapolri terlibat dalam penyusunan skenario tertentu versi Irjen Verdi Sambo seiring dan seirama dengan pelanggaran etik oleh puluhan personel Polri dalam penanganan TKP penembakan Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Tim Liputan Kompas TV. Sekarang kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Mabes Polri mendalami dugaan pelanggaran etik polisi dalam penanganan tempat kejadian perkara pembunuhan Yosua. Dan hal kedua adalah mundurnya salah seorang penasihat ahli Kapolri. Yang pertama terlebih dahulu, Okta, dengan terbuktinya pelanggaran etik 31 polisi yang awal menangani TKP pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas dari Irjen Verdi Sambo, apakah terbuka kemungkinan dikenakannya dugaan pidana dalam hal menghalangi penyidikan? Ya, tentu saja ini yang masih akan didalami oleh Inspektorat Khusus atau Irsus. Kita pun juga tidak bisa untuk berspekulasi maupun juga mendahului begitu apa yang saat ini juga tengah didalami oleh Irsus lebih lanjut. Tapi yang pasti Audrey dan juga saudara, saat ini tadi Kadif Humas Polri yakni Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa sudah ada 31 personil polisi yang terbukti melanggar etik begitu. Dari ini dihasilkan dari hasil pemeriksaan kepada 56 orang. Lebih lengkap Audrey dan juga saudara, terlebih dahulu kita dengarkan cuplikan pernyataan dari Irjen Dedi Prasetyo berikut ini. Ya, yang sudah dimintain keterangan 56. 31 sudah terbukti melakukan pelanggaran etik karena ketidakprofesionalannya di dalam olah TKP, kemudian ada dugaan obstruction of justice dan juga masih dikembangkan kembali. Ya, Irsus ini masih berproses. Kalau misalnya dari 31 itu terbukti ada pelanggaran pidananya dari Irsus, mekanisme diserahkan ke penyidik. Nanti dari penyidik Barreskrim akan menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi dari Irsus. 31 personel polisi ini dianggap melakukan pelanggaran etik karena dinilai tidak profesional dalam penanganan TKP maupun sampai dengan penyerahan dari jenazah Brigadir Yosua Huta Barat di Jambi. Jadi ada semacam pengaburan fakta begitu yang memang dilakukan atas tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Mereka berasal dari berbagai divisi, golongan maupun juga pangkat. Audrey dan juga saudara, diantaranya kami sebutkan dari divisi Propam. Ini ada 3 perwira tinggi, 8 perwira menengah, 4 perwira pertama, 4 bintara, dan 2 tamtama. Dari Polda Metro Jaya ada 4 perwira menengah dan 3 perwira pertama. Kemudian dari Barreskrim Polri ada 1 perwira menengah dan 1 perwira pertama. Tapi memang lagi-lagi informasi
Lebih banyak ini yang tentu saja masih didalami dan juga dikembangkan di Inspektorat Khusus, tapi seperti yang dikatakan oleh Irjen Dedi Prasetyo bahwa apabila nantinya ditemukan adanya pidana, tentu ini yang nanti akan menjadi urusan lebih lanjut ke penyidik. Audrey? Selain 31 polisi yang diduga melanggar etik, ada juga yang menarik. Salah seorang penasihat ahli Kapolri, Fahmi Alamsyah, terseret soal skenario baku tembak terkait dengan tewasnya Brigadir Joshua hingga melarikan diri hingga mundur begitu. Apa peran dari Fahmi ini? Ya, Audrey, benar sekali. Penasihat ahli Kapolri bidang komunikasi publik Fahmi Alamsyah ini diketahui mengundurkan diri di hari yang sama ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo ini terlibat dalam atau menjadi tersangka dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Fahmi Alamsyah ini diketahui mengundurkan diri setelah diduga punya kaitan atau terseret dalam pusaran kasus di balik kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Jadi memang diketahui surat pengundurannya ini disampaikan kepada Kapolri pada sekitar hari Selasa lalu. Dugaannya adalah diduga terlibat memalsukan skenario yang menjadi penyebab meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat akibat adanya baku tembak seperti itu. Jadi dari beberapa sumber juga disebut bahwa Fahmi ini juga sempat menepis isu pengunduran dirinya karena terlibat dalam penyusunan skenario, karena ia menganggap bahwa dirinya tidak berada di TKP sehingga tidak mengetahui dengan betul apa yang terjadi di balik meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat. Tapi yang jelas dari beberapa sumber pula diketahui bahwa Irjen Verdi Sambo ini sempat menelpon Fahmi Alamsyah untuk meminta bantuan dalam penyusunan rilis yang akan disampaikan kepada media. Dan pengunduran diri dari Fahmi Alamsyah ini juga diketahui atas adanya desakan dari sesama penasihat ahli Kapolri. Tapi memang sampai dengan saat ini, Audrey dan juga saudara, tim pun juga masih bekerja begitu untuk bisa mendalami, dan seperti yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, apabila memang ada dugaan-dugaan yang memang terbukti benar ataupun dugaan-dugaan yang muncul ini terbukti benar, maka nantinya akan diproses lebih lanjut. Dan senada juga dengan yang dikatakan oleh Kadif Humas Polri, yakni Irjen Dedi Prasetyo, bahwa siapapun begitu yang diduga terlibat dalam meninggalnya Brigadir Joshua Huta Barat ini tentu yang nantinya akan diperiksa oleh Irsus. Seperti itu, Audrey. Kembali ke Anda di studio. Ahli Kapolri Fahmi Alamsyah dan 31 polisi terkena pelanggaran etik. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani.